Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Martika. Saya berasal dari kelas 22 IS1 jurusan Ekonomi. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara regresi data time series menggunakan model VAR. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan 3 data. Yang pertama adalah BI rates, yang kedua adalah nilai ekspor, dan yang ketiga adalah nilai impor dimulai dari tahun 2019 bulan Januari dan diakhiri pada tahun 2023 bulan Desember. Nah, mungkin langsung saja kita ke tutorialnya. Kita masuk ke Evius. Di sini saya menggunakan Evius 12. Kemudian kita pilih file, new, terus work file. Nah, untuk frekuensinya ini kita bakal ganti ke monthly, yaitu bulan, karena data kita adalah data bulanan dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Kita klik OK. Nah, nanti tampilnya bakal seperti ini. Lalu kita masukkan datanya ke Evius. Cara masukinnya adalah klik quick, terus empty group, dan nah di sini sudah ada untuk seriesnya atau waktunya dari tahun 2019 bulan pertama sampai dengan 2023 bulan 12. Dan kita kembali ke data yang sudah kita siapkan tadi. Kita copy dari BI rate sampai nilai ekspor, kita tarik ke bawah, kita copy dan kita masukkan ke Evius-nya. Nah, di sini namanya masih series 1, series 2 sama series 3. Di sini kalian bisa untuk mengubah namanya menjadi, di sini untuk rate BI-nya saya rubah jadi RBI, terus untuk nilai ekspornya saya rubah jadi NE, dan terakhir nilai impornya saya rubah jadi NI. Yes. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, nanti datanya itu bakal seperti ini, udah tersedia di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bakal melakukan uji stasioner. Gimana sih cara melakukan uji stasioneritas? Kita klik satu persatu datanya dimulai dari data rate BI atau RBI. Kemudian kita klik view unit root text, standar unit root text. Di sini kita akan melakukan pada tingkat level terlebih dahulu. Apakah pada tingkat level RBI ini stasioner? Oke, nah seperti yang kita lihat, probability RBI pada tingkat level adalah 0,5, di mana RBI ini belum stasioner pada tingkat level, yaitu data dikatakan stasioner ketika data berada di bawah 0,05. Oke, mungkin kita bakal ke unit root text, terus standar unit root text. Kita bakal melakukan uji pada tingkat first difference. Oke, pada tingkat first difference RBI ini sudah stasioner ya, dimana probability-nya itu di bawah 0,05. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu nilai ekspor. Caranya sama seperti tadi, view, terus unit root text, terus standar unit root text. Kita lakukan pada tingkat level terlebih dahulu, klik OK. Nah, dari data nilai ekspor pada tingkat level ini sudah stasioner ya, di mana probability-nya itu di bawah 0,05. Di sini probability-nya 0,000. Jadi pada tingkat level nilai ekspornya sudah stasioner. Mungkin kita bisa lihat pada tingkat first difference-nya ya. Kita kembali lagi unit root text, standar unit root text. Kita klik first difference. Nah, pada tingkat first difference nilai ekspornya juga tetap stasioner, di mana probability-nya di bawah 0,05. Oke, kita lanjut ke data terakhir, yaitu nilai impor.
bagaimana cara melakukan stasionaritas sama seperti tadi, yaitu view, terus unit root text, kemudian standar unit root text. Nah, kita bakal melakukan uji pada tingkat level. Kita klik OK. Nah, pada tingkat level nilai impor ini belum stasioner, di mana probability-nya itu masih di atas 0,05, di mana probability pada tingkat level ini adalah 0,76 sekian. Kita bakal melakukan tes stasioner pada tingkat first difference, kemudian klik OK. Nah, pada tingkat first difference, data NE-nya itu sudah stasioner ya guys, jadi di bawah 0,05, di bawah 0,05. Jadi dari hasil uji stasioner kita bisa ngambil kesimpulan bahwa semua data baik RBI, NI, dan NE itu stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya kita akan menentukan panjang lex. Gimana sih cara menentukan panjang lex? Yang pertama kita blok dulu datanya, terus open dan aspar. Di sini kita mulai dengan lex intervalnya itu 1 terlebih dahulu. Kita klik OK. Ini akan keluar estimasinya atau estimates. Ini belum kita baca ya guys, karena kita mau menentukan panjang lex terlebih dahulu. Caranya adalah view, terus lex struktur, terus lex length kriteria. Di sini saya menggunakan 5, klik OK. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa lex optimum pada data ini adalah 3. Dilihat dari tanda bintang pada ujung angkanya itu. Lex optimumnya berada di lex 3. Kemudian kita ubah jadi estimate. Terus ini kita ubah jadi 3. Oke. Nah, data ini masih belum bisa kita baca ya, karena kita bakal melihat stabilitas dari data tersebut. Gimana caranya? Yaitu view, terus lex struktur, terus root stable. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa modulsnya itu tidak ada yang di atas 1, semuanya di bawah 1, dan di sini tertera no root lex outside the unit circle. Jadi tidak data yang digunakan dinyatakan stabil. Setelah kita melakukan tes stabilitas dan dinyatakan bahwa data stabil, selanjutnya kita akan melakukan uji kointegritas. Caranya adalah klik view, terus kointegritas teks. Di sini lex intervalnya tadi 3, kita klik di 1. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 2 teks, yaitu rank text tricks sama teks maksimum and value. Nah, dari kedua teks tersebut minimal ada 1 kointegritas yang ada. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa masing-masing tes memiliki 1 kointegritas, berarti bisa kita lihat hubungan jangka panjang dari data tersebut. Kita kembali ke estimate output, terus kita ke view dan kita ke estimate, kemudian var types-nya kita ke vector error correction. Kita akan melihat uji VAM-nya, di mana kita akan mengetahui pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari data tersebut. Lex intervalnya 3 dan kita klik OK. Nah, dari hasil estimasi FUS ini, yang di atas merupakan pengaruh jangka panjang antara variabel, dan yang bawah ini adalah jangka pendek antara variabel NE, nilai ekspor, nilai impor, dan juga rate BI.
Nah, ini merupakan hasil dari vector error correction atau VECM. Terus kemudian kita bakal melihat pengaruh bagaimana pengaruh variabel satu ketika variabel lainnya terjadi shock gitu. Itu kita biasanya tes IRF atau VD. Jadi gimana sih caranya? Yang pertama view, terus impulse respondent. Di sini kita bisa pilih ya guys untuk ini ya. Jadi tampilannya bakal seperti ini, terus kita oke. Nah, di sini kita bisa memilih apakah mau dalam bentuk grafik seperti ini atau tabel seperti ini. Nah, di sini itu adalah respon dari nilai ekspor itu sendiri, yaitu dari variabel ekspor ke variabel ekspor, kemudian dari variabel ekspor ke variabel impor, guncangannya seperti ini, terus dari variabel ekspor ke red BI dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita akan melakukan uji VD, melihat varians dekomposisinya. Jadi gimana caranya? View, terus kita pencet varian decomposition, kita oke. Dan ini sama seperti tadi. Kalian boleh dalam bentuk grafik, kalau dilihat dalam bentuk grafik seperti ini, dalam bentuk tabelnya seperti ini, dan combo grafiknya seperti ini. Jadi dalam bentuk kurva grafiknya itu ini yang pertama ini merupakan pengaruh NE terhadap guncangan dari variabel itu sendiri. Terus pengaruh variabel ekspor NE terhadap variabel impor, pengaruh NE dan RBI dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah kita ke uji Granger. Gimana sih cara uji itunya, Grangernya? Yang pertama kita ke estimate output terlebih dahulu, terus ke view, kita pilih leg struktur, terus kita pilih Granger causality. Dimana di sini kita bakal lihat kita akan melakukan tes kausalitas atau Granger causality. Nah, ini hasil dari tes Granger causality-nya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari tutorial ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.